Pak Jokowi itu yang penting cepat. Iya. Cepat selesai gunting pita. Groundbreaking, cepat gunting pita. Nah, ini kan nanti malah pemerintah sekarang kan kepengen kan rencananya nanti sampai Banyuwangi, Surabaya. Lah ya itu, asal lo tahu aja, kereta Jakarta Banyuwangi ke Surabaya Banyuwangi itu kosong. Apa tuh Kagak ada kosong? penumpangnya. Kosong. Apakah dengan memperpanjang rute sampai let's say sampai Banyuwangi Surabaya itu atau apa? menyelesaikan masalah nggak? Kita hobinya ngentit gitu. Ya kan kalau hobi ngentit kan biar bagaimana alasannya apapun dikentit kan. Nah kentit itu kan akibatnya apa? Umurnya jadi pendek. Besi segini diganti segini misalnya. Batu yang gede-gede nggak di crushing, ditaruh aja gitu dibungkus kasih semen lepas. Nah, itu kan ngentit itu. Karena biaya crushingnya bisa dikantongin. Ya kan? Itu biasa ya. Bang, emang biasanya kalau proyek-proyek kayak begitu emang kita ngentit bareng-bareng. Iya Siapa lah. yang ngentit? Mas Apam, Yes. thank you ya. Ini udah kedua kalinya nih. Yo, Thank you Mas Agus. Gua Dari enak. waktu itu, Kagak orgasme. Dari waktu itu ya nunda-nunda terus. sebelum viral, gua udah bahas sama dia. Tau nggak masalah gua semacam-macam. Bang, ini Ya. gua nggak manggil lo Bang Apam aja deh. Ini gua kan scroll ke TikTok ya. Ada yang komen gini, Wus itu disebut lebih cepat utangnya daripada laju keretanya. Dia bilang gitu. Nah ini gimana sih? Ini sebenarnya masalah utamanya apa? Gini, nggak ada infrastruktur di dunia ini yang nggak ngutang. Ya, ngutang itu kan wajib. Lo kalau nggak ngutang nggak bisa beli mobil, nggak bisa beli rumah. Nungguin tuh duit dompet penuh nggak mungkin. Apalagi zaman sekarang. Jadi, Sorry duluan nih. iya, biasa makan tahu lo makan pizza. Nah, jadi soal ngutang itu tidak menjadi masalah. Ya, selalu akan begitu di seluruh dunia. Cuman kan rambu-rambunya ada supaya tidak macet dan sebagainya. Nah, yang menjadi persoalan kan ketika utang itu membengkak dan cenderung kesulitan membayar. Tentu itu harusnya sudah diantisipasi di awal, gitu. Artinya apa? Artinya ketika membuat studi kelayakan dari sisi finansial, itu ngaco. Kan kalau kita bicara misalnya cost overrun, lu bikin rumah aja pasti ada cost overrun. Pasti itu, ya kan? Ini tiba-tiba miring, kan lo bongkar, nah itu kan cost overrun di luar budget. Nah itu harusnya sudah diperkirakan gitulah, ada 20% kayak berapa persen. Nah yang buat studinya siapa? Yang buat studinya kalau yang Jepang itu selain JICA Jepangnya dan konsultannya, di kitanya adalah UI dan UGM. Kalau yang di Cina itu ya selain merevisi punya Jepang oleh Cina, ada LAPI ITB di situ yang menjadi konsultannya, gitu. Masing-masing mengerjakan sendiri, tapi hasilnya berbeda, gitu kan? Hasilnya berbeda, tapi juga tidak bisa kita, kalau bicara hutangnya, kita bicara soal bunganya tidak bisa di apple to apple karena berbeda mata uangnya, sini yen, sini yuan dan dolar, dan tahunnya kursnya juga berubah. Nah, jadi saya biasanya tidak membahas itu karena itu tidak apple to apple, susah. Sama aja banyak podcast atau YouTube membandingkan bangun kereta cepat di Arab Saudi sama di Indonesia, kan pasti lo baca. Iya, Itu jauh. berbeda jauh. Karena apa? Dia at grade, tidak masuk terowongan, tidak elevated. Dia bukan kereta cepat, jadi berbeda. Bukan kereta cepat. Bukan, ya, itu setengah cepat. Oke. Jadi nggak bisa dibandingkan apple to apple. Itu yang banyak dilakukan, gitulah. Mas Agus, kalau nggak salah saya sempat nonton di podcast lain ya. Jadi ada sempat Mas Agus, ya artinya nggak setuju lah tentang Dari adanya. awal saya nggak setuju. Nah itu sempat dipanggil ke istana atau gimana itu ya waktu itu? Iya, saya Boleh dipanggil. cerita nggak Mas Agus? Saya dipanggil oleh Pak Jokowi, Presiden waktu itu. Kan sebetulnya yang keras melawan itu, bukan melawan lah, yang tidak setuju itu saya dengan Pak Jonan. Pak Jonan diberhentikan, saya karena bukan pejabat, ya dipanggil mungkin mau didengarkan pendapatnya. Jadi saya bersama teman-teman menghadap, terus saya katakan, Pak ini proyek siapa? Saya, Mas. Nah itu yang saya kaget. Loh bukannya Bu Rini? Bukan, gini loh, saya Presiden memerintahkan Menteri Perhubungan untuk membuat ini karena saya mau ini, tetapi Pak Jonan tidak setuju. Jadi saya serahkan Bu Rini untuk melanjutkan, gitu ceritanya. Lalu dia menjelaskan, bilang Pak ini mahal sekali,
Dan ini ngambil dari Jepang sebagai tata kelola negara nggak baik. Ini kan sahabat-sahabat digitukan pasti kan marah. Udah ini begana, ini susah, ini mudah nih ya. Saya udah ceritakan juga ini, dia jelaskan panjang lebar. Ya sudah, saya kan sudah ingatkan. Saya bilang hati-hati Pak, karena ini mahal sekali. Ya kejadian. Jadi semua kejadian sekarang saya udah sampein. Waktu kesana datang itu sebenarnya Mas Agus sudah tahu tuh kalau bahwa ini Udah karena dibilang. skema kerjasamanya B2B itu. Oh sudah. Karena itu kan udah berapa bulan setelah si JICA dan Bappenas datang, Deputi Bappenas datang ke saya. Nah yang gue baca, Mas, salah satu yang ini bro, salah satu yang ngawur itu kata ahli ITB nih, kalau nggak salah nih gue baca Harun Al-Rashid. Itu salah satunya yang ngawur ya karena skemanya B2B itu. Ada pandangan lain nggak sebetulnya? Atau emang setuju aja? Maksudnya nggak yang anunya gimana? Skemanya tidak melibatkan APBN. Jadi B2B ininya. Ya gini loh, skemanya kan terjadi loan. Kalau loan itu sudah pasti G2G. Iya. Ya, karena government to government loan-nya dari Jepang. Jepang menganggap kita kan itu saudara muda. Dia kasih bunganya rendah dan seterusnya. Memang pengalaman gua dengan MRT misalnya, itu alot banget di awal. Tapi ketika sudah selesai semua administrasi, lancar tutup mata kita itu jalan dengan konstruksi yang ada sekarang. Kalau dengan Cina di proyek apapun kan bukan hanya kereta cepat, jalan tol juga ada Cina dan sebagainya. Itu gampang di depan. Oke, go ahead, di belakangnya. Nah ini yang terjadi. Saya udah ingatkan juga waktu itu, ini sulit. Ya tapi diteruskan ya sudah. Di istana juga udah mengingatkan. Udah. Memang tidak ada MOU yang bilang apa namanya? Ada, tapi kan harusnya kalau memang merugikan kan ya ada kontrak. stop, Ya, gitu. nah itu yang menjadi persoalan. Kenapa juga pada saya berdua tidak setuju karena pemberian konsesi itu Cina maunya sekaligus 50 tahun. Pak Jonan maunya waktu itu sepotong-sepotong supaya kalau ada hal-hal seperti itu kita gampang cut-nya. Tapi kan Pak Presiden itu maunya ya semua sekaligus. Cina maunya begitu. Mas, apa ini sebetulnya ya ini contoh klasik aja bro, kayak proyek yang penting jalan dulu aja, nanti konsekuensinya mikir belakangan. Gini, zaman Pak Jokowi itu yang penting cepat. Iya. Cepat selesai gunting pita. Groundbreaking cepat gunting pita. Akibatnya apa? Sekarang itu operation expenditure atau biaya perawatan operasional mahal sekali. Hampir semua infrastruktur. Jalan tol cepat rusak, harusnya 30 tahun jadi cuma 2-3 tahun sudah bongkar pasang. Pelabuhan semua, bandara nggak kepake, gitu-gitu. Lebih ingin mewujudkan proyek infrastruktur, ya infrastruktur udah jadi, tapi karena cepat-cepat tadi jadi yang namanya studi kelayakannya itu hanya teknis, itu pun juga cepat-cepat. Tidak pernah ada studi namanya antropologi studi, itu studi manusianya. Jadi manusia terdampak oleh proyek ini apa nih akibatnya? Terus bagaimana cara menyelesaikannya? Kalau tidak ada antropologi tadi susah. Saya bukan orang antrop, tapi banyak diskusi dengan teman-teman antrop. Ini yang kurang menurut saya. Gitu. Itu kesimpulan saya. Tapi nggak usah jauh-jauh dari feasibility study juga. Ya karena feasibility study kan teknis ya. Iya. Teknis, finansial, ekonomi, iya. Nah karena cepat-cepat tadi, ini perkiraan gua, cepat-cepat tadi, jadi ya ngasal. Pokoknya cepetan, ini apa, ini mana gitu. Jadi FS-nya cuma tinggal dilampirin aja ini. Ya kira-kira gitulah, pokoknya tidak detail gitu. Lalu pengawasannya juga loss. Berarti siapa yang layak bertanggung jawab dong kalau udah kayak begini nih, sengkarut kayak begini? Ya kan urut ke atas, ya kan. Tentu misalnya siapa sih kalau proyek-proyek infrastruktur itu kan ada di bawah Kementerian PU. Tapi Kementerian PU kan udah langsung perintah dari Presiden gitu. Nah di lapangan, biasa kan. Kita hobinya ngentit gitu. Ya kan kalau hobi ngentit kan biar bagaimana alasannya apapun dikentit kan. Nah kentit itu kan akibatnya apa? Umurnya bisa jadi pendek. Besi segini diganti segini misalnya. Batu yang gede-gede nggak di crushing, ditaruh aja gitu dibungkus kasih semen lepas. Nah, itu kan ngentit itu. Karena biaya crushingnya bisa dikantongin. Ya kan? Itu biasa ya. Bang, emang biasanya kalau proyek-proyek kayak begitu emang
kita ngentit bareng-bareng. Iya Siapa lah. yang ngentit? Iya lah kan kita Lu ketawa. budaya kalau lo nggak ngentit itu kualat lo. Oh gitu. Yo, Malahan, ayo mari kita ngentit gitu. G2G juga kasih itu Ngentit. Ya G2G kan, apa namanya? Kickback. Kickback. kan G2G ada yang ada yang loan-nya, ada yang pendampingnya dana APBN. Kalau G2G kan biasanya begitu. Nah bisa dikentit itu. Waduh. Ini kalau kita ngomong kentit-kentitan, Tapi kan susah dibuktikan kecuali tangkap tangan. nah itu dia, Bang. Iya. Bang Itu yang Apang. dihilangin di undang KPK yang baru Oh, kan. iya, hebat ya namanya. Biar semuanya kentit-kentitan, Iya. men. Capek deh. Macam ya. Gue jadi ini Put, jadi gue bingung nanya ke beliau nih. Siapa yang paling bertanggung jawab dengan kentit-kentitan itu gitu loh. Karena pasti dari Semua. bawah sampai ke atas kentit-kentitan. Karena kan yang di atas bisa di waktu perencanaannya. Oh, Tuh kan, dapat yang segini. bawah ya di lapangan ya pasir 2 sendok, gua ambil sesendok kan gitu. Oh. Kacau ya benar-benar. Itu sih udah umum, nggak usah Udah dibuktikan gitu ya. Mas Agus, aku lihat dari sisi polisinya nih kan tumpang tindih aku lihat. Ya. Jakarta Bandung 142 145 kilo. Sementara Japek 2 nih mau operasi udah 70%. Gua bilang 45 menit kan gua diserang. Nah ini gimana ini? Ya Bagaimana itulah ini? gini. Moda transportasi itu harus saling komplementari. Nggak boleh kanibal. Nah. Caranya harus diatur. Ya kan, bisa diatur jaraknya, diatur caranya, mana duluan, waktunya gitu. Nah kalau nanti ini misalnya nih, tol udah ada sampai ke Probolinggo, kereta biasa ada, pesawat ada, kereta cepat. Nah, kereta cepat yang paling akan kena itu pesawat penerbangan. Karena apa? Kereta itu pasti ada di pusat kota. Bandara kan pasti jauh. Iya. Itu. Kedua juga tiketnya hampir sama nih. Jadi orang milih naik kereta yang cuma katakan 3 jam. Kalau naik pesawat kan perlu lu 2 jam check-in, sebelum, ya kan? iya. Terbangnya 1,5 jam, Terbang. di sana nanti nah gitu. Jadi Nunggu orang bagasi, pasti berarti kan gitu kan. pesawatnya habis nih. Nah, makanya harus diatur. Misalnya apa? Jam 7 kereta cepat, jam 8 harus pesawat. Gitu, diatur. Ini marketingnya harus ngatur. Jadi Mas Agus ngelihat di sini nih ada kanibalisme nggak? Ada. Apa? Jadi Ada. nggak Ya, tepat sebagai ya? sebagai contoh, jangankan yang jalan tol dan bandara. Ketika Nataru, Lebaran, itu kanibal. Karena bandara menjadi agak kosong. Yang harusnya kalau dihitung secara teori, dia akan pas Lebaran, Nataru itu pasti banyak yang naik kan. Itu kurang, karena orang naik mobil lewat tol. Kan kalau berlima di mobil, mahal kalau naik pesawat. Bayar 5 kali, naik mobil kan 1. Gitu, dan bisa mampir-mampir. Itu kena kanibal. Cuman ya kalau ada jalan tol mungkin bagus karena kebanyakan orang naik mobil ya. Pesawat oke. Cuman yang nggak perlu nih sepertinya WUS. Ya itu dia, kenapa saya tidak setuju. Kan waktu itu ada, ingat nggak lo, semboyannya, Apa? yang bangun di luar Pulau Jawa, Dari luar. Dari luar dulu. pokoknya jangan bangun di Pulau Jawa karena udah ini bangun di pemerataan. daerah. Enggak ada anunya Pak Jokowi itu. Aduh jadi gua lupa itu. Membangun dari luar. Enggak istilah satu pinggir, kata, dari satu pinggir. kata. Oh. Jadi ada pemerataan, jangan bangun selalu di Jawa. Makanya kereta cepat itu kenapa dibangun di ini? Udahlah kereta biasa aja. Atau mau kereta yang ada sekarang, ya kan? Yang rel lebarnya 1067 itu kan Jakarta Surabaya sekarang bisa 7 jam 45 menit. Argo Bromo Anggrek. Dijadikan misalnya 5 jam, 4 jam, bisa. Bantalannya distabilkan, sinyalnya otomatis, tidak ada pelintasan sebidang. Bisa itu 4 jam, paling nambahnya 2-3 triliun. Dibanding yang ini. Gitu. Kenapa bikin kereta cepat? Mendingan uang itu untuk bangun kereta di pulau-pulau lain. Nah, ini kan nanti malah pemerintah sekarang kan kepengen kan rencananya nanti sampai Banyuwangi, Surabaya. Lah ya itu, asal lo tahu aja, kereta Jakarta Banyuwangi ke Surabaya Banyuwangi itu kosong. Apa tuh Nggak ada kosong? penumpangnya. kosong? Oh, Jakarta Bandung kosong. Nggak ada penumpangnya, apalagi ada jalan tol. Jadi ini lebih ke ambisi pribadi atau Yes. proyek mercusuar nggak sih? Ya tadi proyek-proyek, karena ada proyek, ada kentitan, gitu aja lah.
Oh gitu ya. malah begitu. Oh semakin berarti semakin besar jumlahnya ininya proyeknya nilai kosnya, proyek. wah semakin ngiler itu ya. iya. Oke. Aduh. Makanya All you can eat. Iya. Makanya kalau kita masih percaya BPK, BPKP, ya itu diperiksa dari situ kan dia tiap audit tiap tahun. WTP, Iya, WTP, gitu. Mas Agus mau nanya, yang dimaksud dengan LBP terima itu udah busuk itu gimana? Ya karena udah kusut kan, udah harus apa namanya cost of run. Ya, nggak kenapa jadi diterima? jadi. Kan dia bilang itu perintah Bapak Presiden. Kan gitu pernyataan dia di media. Iya, iya. Ya kenapa dia bilang busuk? Gua kagak tahu, itu tanya sendiri kenapa lu bilang busuk. Kan lu tahu udah busuk, kenapa dikerjain? Nah, gitu itu loh. dia kan, Iya, itu. iya. Gitu Gua nggak loh. tahu itu, tanya sama LBP. Iya. Tapi ini singkong enak juga nih kalau kita makan. Mas, itu sebetulnya nih, kalau menurut lo ini sebetulnya visi besar atau Ambisi besar. ambisi besar? Ya boleh dibilang visi, karena banyak orang juga, gua sih misalnya gini, gua setuju aja, kita kan ini peradaban ya. Berarti Pak Jokowi bilang, nanya ke saya waktu itu, Mas setuju nggak kalau bangsa yang besar itu harus menguasai teknologi? Setuju Pak. Saya bilang gitu. Terus? Nah untuk itulah saya ambil kereta cepat karena Xi Jinping mau bantu saya. Nah itu aja. Jadi gua soal kereta cepat banyak yang setuju. Tapi kan begitu masuk ke kosnya, pada meringis semua kan. Iya. Itu maksud gua, apakah iya Nawacita, gua lupa. Oh, Nawacita. Nawacita itu kan bangun di luar, Iya. daerah terluar gitu. Makanya saya bilang mendingan bangun, Pak Juman untuk Wajonan waktu itu juga bilang, ya rene diperbagi, ditingkatkan supaya bisa 5 jam misalnya. Dan cuma perlu berapa triliun, Setuju sih, lebih ya kan? cocok itu. Ya nanti setelah kita memang itu bisa coba, lalu uang yang ratusan triliun itu bangun kereta di tempat lain. Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, gitu. Iya. Nggak hanya angkut orang, barang juga. Iya, itu tujuannya. Saya setuju itu. Saya juga setuju sih kalau ada kereta modern. Tapi kan gimana caranya operasi ini? OPEX-nya mahal. Dia bilang sudah mencukupi. Gua nggak yakin terus terang itu. Yang operasional sudah terpenuhi. Saya terus terang nggak yakin. Ya secara operasional, bukan secara investasi. Berarti Nah, lebih, kalau- lebih ke politis juga sih ini sih ya. Nah, kalau ada tanggapan dari Pak Jokowi bilang itu adalah investasi sosial, gimana Mas Agus kira-kira? Saya menebak investasi sosial itu maksudnya gini loh. Di nilai ekonomi ada namanya sunk cost. Jadi infrastruktur itu memang selalu harus dibangun oleh pemerintah. Iya. Itu kali yang dimaksud. Jadi nggak perlu untung. Memang namanya sunk cost kan nggak perlu balik modal itu. Pemerintah bikin jalan kan nggak mungkin balik. Iya. Kecuali jalan tol kan nggak perlu balik. Memang itu adalah sosial. Wus masa sosial? Oke, kalau kita mampu nggak masalah. Tapi tidak membuat susah. Sampai sekarang kan ada tuh pemilik tanah belum dibayar. Waduh. Subkontraktornya belum dibayar atau belum lunas. Banyak. Malah tanah negara juga didagangin juga kan? Kan kata KPK itu. Nah kita tunggu aja Iya, itu. buktiannya. Bisa kayak begitu. Makanya ketika Presiden bilang, saya ambil alih, 2 thumbs up. Keren. Karena kalau Presiden nggak bilang begitu, kemana-mana tuh. Oke. Lalu bagaimana? Loh, yang urusan pidananya, ya silahkan dicari. Bagaimana nih duit datangnya? Silahkan dibereskan. Nah, itu gimana? Pakai apa? Nah. APBN apa Danantara? Nah, kalau saya, pakemnya, mau apapun itu duit negara. Iya. Lo Dari mau rakyat Danantara, juga. kayak mau dari rakyat. Kantong kiri, kantong kanan aja. Iya. kan? Ya, jadi makanya gue minta, dari awal saya minta Menteri Keuangan duduk deh bareng Komisi 13 DPR, bareng Danantara, bareng Komisi Perhubungan, Transportasi, bahas nih gimana nih duit. Nah, gimana? Terserah mereka. Masyarakat nggak perlu ikut-ikut, terserah mereka. Tapi kan awalnya kan Pak Purbaya kan bilang Ya ini nggak kan setuju. gue lu kejar-kejar kan karena ngomongannya Purbaya kan. Iya. Kalau enggak kan pasti gue aman tenang hidup tentram. Nah, itu makanya gimana? Ya, gue bisa memahami kenapa Purbaya ngomong gitu karena salah satu sumber APBN-nya diambil ke Danantara. Nah, itu Dividen 80T. Maka lu bayar aja dari 80T Dari kan Danantara. gitu. Masuk akal. Masuk akal. Ya kan? Daripada diambil di Nah, yang udah kalau mepet ya. kalau sekarang Purbaya diperintahkan presiden harus ikut berunding, ya harus ikut berunding. Tapi Kan ini- dia bawahan presiden. Tapi ini ke APBN lagi atau ke Nah, Danantara? ya udah nih? pasti cuma namanya doang. Iya, APBN memang sih kantong sama kiri duit sama sama. aja.
Kan sama aja. Emang ada duit lain? Iya. Enggak ada. Iya, negara lah ujung-ujungnya. Ya kalau lo bisa bilang, oh BI aja, BI cetak duit kali kan, kaca baca. Tahu kita. Ini Tapi berarti kan bukan begitu. langkah Pak Presiden untuk mendekat ke Cina ya? Ya, bisa jadi, kita Iya. kan gini loh, kan geopolitik bisa macam-macam. Ya, gue bukan ahli geopolitik, tapi gue belajar geopolitik. Jadi bisa macam-macam. Misalnya yang selalu ditolak orang, tapi saya ingatkan. Ingat, Cina itu ada debt trap proyeknya, pokoknya dia kasih gampang, kejebak lo, gua ambil pelabuhan Sri Lanka. Kalau kita nih misalnya bus nggak bisa bayar, Tapi itu mungkin gagal bayar. Kita kan sebenarnya bisa antisipatif, Pak. Nggak bisa begitu. ya bisa antisipasi bisa. Tapi kan tadi studinya kan yang ini penumpangnya sekian 20.000, 25.000, 60.000, terus yang ini bunganya sekian, ini bunganya sekian kan harus ada yang ngecek. Ya kan, kita kan nih lemah di pengawasan. Kalau peraturan juga, Emang harusnya yang ngawasin siapa? yang ngawasinya BPKP kan, karena itu proyek kan. Ya terus sekarang Ya makanya Kayak gue gini? bilang tanya ke mereka hasil auditnya itu gimana. analisa lo, Bang, ini kayak begini nih. Pasti ada lah, kentitan ada. Mas, Kentitan everywhere. kita nalar nggak dapet gitu loh nalarnya. Kenapa terjadi overrun? Oh, gini. Dalam bisnis to bisnis aja ada legalnya nih. Ketika ada yang out dari MOU, Di kontraknya ada itu. nah makanya. Di kontraknya ada. Tadi gini, lu bangun rumah, Betul. pasti ada cost overrun. Tiba-tiba nih tanahnya turun gitu, kan lu mesti bongkar. Iya. Nah itu cost overrun. Benar. Ini ada. Cuman cost overrun-nya itu sampai berlipat-lipat itu Ya, karena gini, benar-benar contoh. salah loh. Waktu dibangun, Wikan yang bangun sama yang Cina itu, miring nih 3 tiangnya. 3 miring, 1 tiang 50 M. Udah berapa tuh? 150. Oke. Ada yang pipa gas kekeduk di Padalarang waktu itu. Banyak hal. Nah itu kan, terus COVID. Kan harusnya 2019 sudah jalan, ini nggak bisa jalan. Karena macam-macam lah teknis itu mesti dikupas. Makanya gue bilang cek semua auditnya, baru kita bisa jawab. Jangan bacot doang gitu loh. Gue kan selalu mengingatkan, gue nggak bacot, nggak gitu. Ya coba dilihat, karena gue udah ngomong gitu. Mas, ini pertanyaan terakhir nih. Kalau misalnya nih, gara-gara podcast ini atau lo macam-macam ke podcast-podcast lain, akhirnya lo dipanggil Pak Presiden Prabowo. Ya, buat buat dimintain ini apa ya namanya ya? Nggak usah Masukan dengerin. lah, masukan. Nah, apa yang Enggak lah, lo siapa kasih? gua? Wow, belum tahu lo Wah. kayak gitu. Enggak lah. Apa yang akan lo omongin deh ke Pak Presiden? Selesaikan persoalan. Kan udah diambil alih, jadi dia ambil alih. Selesaikan persoalannya. Cepet, nggak bisa cepet nih. Soal finansial gimana? Kan harus berunding sama yang punya duit. Ya. Kan 40% saham dia, 60% kita. Lu sanggup berapa? Apa nih saham laku kalau dijual? Katanya mau restructuring gitu ya, Nah, ya, bisa. kalau restructuring yang bodoh-bodohan kan cuma perpanjang waktu. Ya, 60 tahun gitu. Ya, tapi kalau saham kita 60% mau dibeli Cina misalnya, mau terus ada investor baru masuk, kan bisa aja. Itu kan soal financial engineering, soal teori-teori akuntansi gitu bisa. Bentar, satu lagi nih. Iya, iya. Apakah dengan memperpanjang rute sampai, let's say sampai Banyuwangi, Surabaya itu atau apa? menyelesaikan masalah nggak? Enggak, tapi gini loh, kalau itu dibiarkan sampai Bandung, itu masalah. Masalah. Oke. Oke. Karena ya cuma sampai situ. Kan kereta itu harus jaraknya 200 kilo lah. Ini kan cuma 140, 150. Apa nggak ke Surabaya nggak nambah masalah Nah, nih? sebentar. Kalau ditambah ke Surabaya, iya pasti banyak nambah masalah. Investasinya nambah. Dari Iya. mana? Berapa bunganya? Itu. Kedua, kereta Surabaya-Banyuwangi atau Jakarta-Surabaya-Banyuwangi itu kosong. Karena orang kalau mau ke Bali, ya naik pesawat. Iya. Ya makanya itu kan, Ya. kata Putra kan itu. Ya, Melanjutkan kalau- proyek yang belum sehat ini bijak atau enggak kan itu kan akhirnya. Ya. Atau nekat, iya kan? Iya. Ada mazhab yang bilang, kalau tidak diteruskan kita tambah rugi dan mangkrak. Oke. Kalau diteruskan, ya direstrukturisasi aja, nambah utang. Utang kan nggak masalah. Gue bukan orang keuangan, tapi Iya, iya. itu berdiskusi teman-teman keuangan, kan tidak masalah ketika dia menjadi barang produktif, ada hasilnya. Untuk bayar nggak masalah. Dia menjadi masalah ketika satu tadi kentit, ya kan. 2,
ya salah ngurus. Iya, nanti kalau manjangin rel ke sana kan juga ada yang kentitan juga ya. Oh pasti ada. Kentitan diperpanjang. Jangan yang mahal batu-batunya itu lu bisa pilih supplier batu. Biaya udah pasti nambah. Ya. Apakah menyelesaikan masalah? Yang ngutang Wallahualam. ngutang lagi masalah apa enggak kan Gitu. harus di studi yang baik tadi. Ada nggak orang yang biasa aja nggak ada yang naik Iya. Iya. mau barang masa kereta cepat bawa koper kan enggak. Jadi kereta barang dong. Kereta barang. Mas Agus, thank you ya. Thank you. Mas. Ciao.